Assalamualaikum pemirsa, ini adalah postingan yang ke-11 dari segmen Bersatulah Indonesia di Sultan Malano Channel. Mulai dari pejuang abadi Prabowo Subianto, Pangeran Indonesia Ganjar Pranowo, hati seluas samudra Anies Baswedan, cawe-cawe Jokowi, Ka'bah titip salam, Puan AHY kepentingan yang abadi, wanita kuat yang tersisa di bumi Megawati Soekarno Putri, Anies Baswedan kabar sejuk dari Tanah Suci, Anies Baswedan cara cerdas menjawab bulian, teguh dan tak tergoyahkan Surya Paloh. Yang ke-10 Bravo Prabowo ketika persaingan menjadi persahabatan. Inilah episode yang ke-11, tukar tambah kepentingan. Berita yang mengagetkan tadi malam adalah ketika ramainya pembicaraan bahwa Muhaimin Iskandar ternyata menjadi wakilnya Anies Baswedan. Sultan Malano berharap berita ini tidak benar. Namun ketika bangun tidur, lihat HP, ternyata berita ini semakin rame, semakin gak bisa dielakkan untuk dibahas pagi ini. Yuk kita bahas pemirsa, sebenarnya apa yang sedang terjadi. Simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya. Pemirsa masih ingat 2 bulan yang lalu saya memposting tentang pertemuan AHY dengan Puan Maharani. Saya beri judul dengan kepentingan yang abadi. Karena Partai Demokrat telah berkuasa 10 tahun, kemudian dilanjutkan oleh Partai PDI Perjuangan berkuasa selama 10 tahun. Ketika PDI Perjuangan menjadi oposisi, Partai Demokrat lah yang berkuasa. Dan ketika Partai Demokrat menjadi oposisi, Partai PDI Perjuangan lah yang berkuasa. Namun kemudian mereka bertemu untuk sebuah kepentingan. Posisi AHY waktu itu adalah di koalisi dengan Nasdem dan Partai PKS yang mengusung Anies Baswedan. Sementara dalam pertemuan ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencoba merayu AHY untuk menjadi wakilnya Ganjar. AHY merespon baik pertemuan itu, namun setelah itu tampaknya AHY masih berkomitmen untuk mendukung Anies Baswedan. Namun kita tidak tahu sejauh mana keinginan AHY untuk menjadi wakil presiden di koalisi perubahan. Kita berharap Anies Baswedan memberikan keputusan yang menggembirakan dan menyenangkan hati semua pihak. Namun sekarang, apabila Muhaimin Iskandar berhasil masuk ke koalisi perubahan dan menjadi wakil presiden, maka ini berarti koalisi perubahan menambah satu kawan dan membuang satu kawan yang lain. Di lain pihak, Prabowo Subianto yang telah menjalin kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa, pimpinan Muhaimin Iskandar, belum juga menentukan wakilnya. Sementara kita tahu Muhaimin Iskandar sangat ingin menjadi wakilnya Prabowo. Prabowo malah akrab dengan Gibran. Dan terdengar kabar bahwa Prabowo melamar Gibran untuk menjadi wakil presiden. Namun karena usia, hal ini masih perjalanan yang panjang. Lalu diajukanlah ke Mahkamah Konstitusi supaya syarat menjadi wakil presiden yang 40 tahun menjadi 35 tahun supaya Gibran bisa lolos menjadi wakilnya Prabowo.
Kemudian Prabowo mendapat dukungan dari Partai PAN dan Partai Golkar. Ini membuat Prabowo menjadi kuat. Dalam postingan yang ke-10, Sultan Mano menyampaikan tentang keberhasilan Prabowo ini dengan judul Bravo Prabowo. Bravo setelah mendapat dukungan dari PAN dan Golkar. Tampak dari foto ini semuanya bersemangat dan tersenyum. Namun ternyata Muhaimin Iskandar tidak enak hati. Dia mungkin merasa tidak akan menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto. Kemudian dia mendekati Surya Paloh. Berarti Prabowo mendapat 2 teman dan kehilangan 1 teman. Masya Allah, Masya Allah. Dari awal Sultan Malano telah menyampaikan kita jangan baper mendukung suatu pasangan. Karena mereka lebih mementingkan kepentingan mereka dari kepentingan yang lain. Bila Muhaimin berhasil menjadi wakilnya Anies Baswedan, maka berarti Muhaimin telah meninggalkan teman-temannya untuk mendapatkan teman-teman yang baru. Meninggalkan Prabowo Subianto untuk mendapatkan Anies Baswedan, Muhaimin juga akan berhasil menyingkirkan AHY dan Demokrat. Ini adalah tukar tambah kepentingan. Kalau dia bergabung dengan Prabowo, karena dia berharap bisa menjadi wakil Prabowo. Dan kalau dia bergabung dengan Nasdem, dia berharap bisa menjadi wakilnya Anies Baswedan. Tak peduli apapun yang terjadi. Itulah politik, pemirsa. Maka kita jangan baper ya. Yang menang adalah PDI Perjuangan. Niat PDI Perjuangan untuk memecah belah Koalisi Perubahan, Nasdem, Demokrat, dan PKS jadi kesampaian. Kita tunggu apakah Demokrat akan merapat ke PDI Perjuangan ataukah PDI Perjuangan akan mengundang Demokrat untuk bergabung. Karena PDI Perjuangan sekarang nggak punya teman. Ada P3, cuman P3 suaranya tidak besar. Kalau PDI Perjuangan menginginkan kemenangan, dia akan memilih AHY menjadi wakil Ganjar daripada utusan dari P3 yaitu Sandiaga Uno. Kita tunggu saja hasil dari tukar tambah politik ini, pemirsa. Masih ada perubahan-perubahan mungkin dan masih ada kejutan-kejutan mungkin kita nggak tahu. Sekali lagi jangan baper memilih siapapun karena mereka hanya demi kepentingan partai mereka. Wallahu alam. Bersatulah Indonesia, damailah Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum.